Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita ketemu dengan podcast penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kali ini kami akan menyajikan untaian hikmah Ramadan dan sekaligus beberapa hal yang terkait dengan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, bunyai kita. Akan kami perkenalkan kurikulum vitae dari beliau narasumber pada hari ini. Nama beliau adalah Ibu Nyai Hajah Hulaifah, jabatan sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, wilayah kerja di Kecamatan Kesamben. Tanggal lahir, beliau lahir di Kediri tanggal 10 Januari tahun 1972. Alamat ada di Dusun Siraman, RT 3 RW 1 Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah dari alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Pengalaman organisasi, beliau adalah pernah menjadi ketua PAC Muslimat Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kesamben selama 4 periode. 4 periode itu berapa tahun, Bu Nyai? Yeah. Kemudian pengalaman yang kedua, beliau juga sebagai koordinator bidang dakwah di PC Muslimat NU Kabupaten Blitar. Ini juga berapa periode, Bu Nyai? Ada 2 periode lebih. 2 periode. Yeah. Aktivitas sehari-hari beliau sebagai pengajar di Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadiin Siraman Kesamben dan sebagai pendakwah di seantero Blitar Raya. Ngaten, Bu Nyai nggih. Beberapa hal yang tidak bisa kami sebutkan karena kegiatan beliau juga banyak sekali. Inilah riwayat kurikulum vitae dari Bu Nyai Hajah Hulaifah yang hari ini alhamdulillah akan menyampaikan bahasan yang cukup menarik bagi kita dengan tema penyakit-penyakit hati dan solusinya. Cukup menarik ini, Bu, karena penyakit hati itu tidak kelihatan tetapi ada, dan ini sepertinya ada di sekitar kita dan di lingkungan kita. Untuk itu membahas materi yang menarik ini kami persilahkan kepada Bu Nyai untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyakit hati. Penyakit hati adalah sebuah penyakit yang mungkin bagi kita semua tidak terlihat, tapi memang penyakit itu benar-benar ada di dalam hati kita. Dan yang bisa mengetahui apakah hati kita ini sedang sakit atau tidak, sehat atau tidak adalah diri kita sendiri. Maka saya akan mungkin insya Allah akan menjabarkan beberapa penyakit hati dan bahayanya, dan kemudian adalah solusinya. Baiklah, penyakit hati ini saya mengambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Baiklah, untuk yang pertama penyakit hati adalah penyakit iri atau dengki. Dalam bahasa Arab al-hasad. Fahuwa mutasya'ibun minasyuh. Jadi yang dinamakan hasud atau iri ataupun dengki adalah merupakan cabang dari sifat pelit. Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Kalau orang yang dinamakan bakhil adalah orang yang membakhili atau orang yang pelit terhadap sesuatu yang di tangannya sendiri kepada orang lain. Kalau bakhil itu ya pokoknya dia tidak mau memberi apa yang ada di tangannya kepada orang lain. Itu orang bakhil. Tapi beda kemudian wasyahih huwallazi yabkhalu bi ni'matillah
wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi ala ibadillah. Tapi yang aneh adalah orang yang pelit ini adalah orang yang membakhili nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat ini masih di tangan Allah dan dia membakhili kepada orang lain. Bahkan nikmat ini tidak di tangan dia tidak mempunyai ini, tapi kemudian dia mengharap jangan sampai nikmat Allah ini diberikan kepada orang lain. Maka orang ini adalah orang yang pelit, tapi lebih dari pelit. Hasud huwallazi yashqu alaihi in'am Allah min khazaini qudratihi ala 'abdin min ibadillah. Hasud adalah orang yang merasa berat, orang yang merasa keberatan atas nikmat-nikmat Allah yang di tangan Allah untuk diberikan kepada orang lain dari hamba-hamba Allah. Jadi dia merasa berat ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya bi'ilmin, misalkan orang ini ada orang yang pandai, orang yang alim, dia tidak memiliki ilmu itu, sementara ada orang lain yang memiliki ilmu, dia tidak rela kalau orang itu menjadi orang alim. Aumalin, atau kemudian ada orang lain yang memiliki harta yang dia tidak punya, dan harta ini adalah milik Allah, kemudian diberikan oleh Allah kepada seseorang, dan orang ini tidak ridho kalau orang itu mendapat harta itu. Au mahabbatin fi qulubin nas, atau kemudian ketika ada orang yang begitu banyak dicintai oleh manusia, tapi dia nggak rela. Kenapa orang itu bisa dicintai, disukai oleh banyak orang? Kemudian au hadzun minal huzuz, atau ketika seseorang mempunyai sebuah bagian dari beberapa bagian, atau semacam orang ini mendapat sesuatu dari apalah begitu, orang ini mendapatkan sesuatu ini dan dia tidak rela. Kenapa bukan saya? Kenapa justru dia yang mendapat? Hatta annahu yuhibbu zawalaha anhu, sampai kemudian karena saking irinya, saking dengkinya, orang ini berharap kalau bisa nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Ya Allah, semoga orang itu yang punya mobil bagus, baru, mahal, semoga hilang dari dia. Atau kemudian, ya Allah, kenapa dia bisa mendapatkan pangkat, bisa dengan gaji yang tinggi, sementara saya tidak. Semoga ya Allah, semoga orang itu kemudian hilangkan gaji yang sedemikian besar, sampai berharap mungkin kalau bisa dapat kasus, kalau bisa dapat yang intinya semuanya dia sangat tidak suka ketika orang lain ini mendapatkan nikmat dari Allah apapun bentuknya. Orang yang hasud adalah orang yang tidak pernah mengalami kenyamanan dalam hidup. Orang hasud adalah orang yang tidak pernah dia tenang, nyaman, tidak pernah bahagia, karena ketika dia melihat kanan kiri begitu banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak pernah rela, sehingga hatinya ini selalu panas, selalu sakit, selalu merasa bahwa dia tidak tenang ketika orang lain mendapat kebaikan. Maka kemudian wahia muhbitatun lil a'mal, orang yang iri, orang yang hasud adalah orang yang ketika dia melakukan kehasutannya ini, maka semua amalnya akan lebur, tidak bersisa sama sekali. Seperti sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Kanjeng Nabi bersabda, al hasadu yakulul hasanat kama takulun nar al hadab. Jadi iri atau dengki itu bisa memakan habis kebaikan-kebaikan, seperti ketika ada kayu bakar kemudian terkena api, maka akan habis ludes, terbakar oleh api. Itu bahayanya. Terus solusinya bagaimana?
Solusinya adalah bagaimana kalau kita ini berusaha untuk selalu mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Ada sebuah hadis dari Rasul yang menyebutkan ahibbalin nas kama tuhibbu li nafsih. Cintailah manusia seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Ketika ada orang lain mendapat kenikmatan, maka bahagialah. Ketika orang lain mendapat kesusahan, maka ikutlah bersedih. Maka apapun yang kita alami itu kok enak dan lain sebagainya, maka usahakan orang lain juga merasakan kenikmatan itu. Atau sebaliknya, ketika teman kita sedang menderita, maka usahakan kita juga ikut merasakan penderitaan dan membantu. Atau bahkan mungkin ketika orang lain ini mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kejayaan, maka ikutlah berbahagia, karena dengan ikut berbahagia insya Allah hati kita nyaman dan kita bersih dari penyakit hasud. Itu yang pertama. Alhamdulillah, sungguh sangat menakjubkan, luar biasa penjelasan dari Bu Nyai yang cukup luas dan memberikan kita tambahan ilmu tentang macam-macam penyakit hati, kemudian dilanjutkan dengan bahayanya, nah kemudian diteruskan dengan solusi-solusinya. Masih satu. Masih satu. Baiklah, para pemirsa, kita lanjutkan kembali ulasan yang akan disampaikan beliau sebagai kelanjutannya. Kami persilakan Bu Nyai, monggo. Baik, untuk penyakit hati yang nomor 2 adalah riya. Di dalam kitab disebutkan wa ammar riya fa huwa syirkul khafi wa huwa ahadun lisyirkaini. Riya adalah syirik atau menyekutukan Allah al-khafi yang sangat samar. Jadi riya itu adalah penyakit pamer yang tersembunyi di dalam hati, dan itu merupakan salah satu dari syirik. Syirik ada yang khafi, ada yang jahri. Untuk itu ini termasuk penyakit hati yang benar-benar harus kita usahakan supaya semua amal kita ini benar-benar menjadi amal yang ikhlas karena Allah. Wadzalika, bagaimana riya? Wadzalika talabuka al-manzilata fi qulubil khalqi litanala bihal jah wal hashmata wa hubbul jah minal hawa al-muttaba'. Riya adalah bagaimana usaha kita supaya mendapatkan kedudukan di dalam hati makhluk. Bagaimana orang ini bisa mencintai kita, bagaimana orang mau menyayangi kita, bagaimana orang ini mau menganggap kita, bagaimana orang ini bisa melihat kita sebagai seseorang yang hebat. Litana labihal jah, apa yang diharapkan dari itu, yang diinginkan adalah yang pasti adalah kedudukan, kemudian diagungkan. Jadi dia beranggap dengan kita disukai oleh orang, mungkin orang akan memberikan sebuah kedudukan, baik itu kedudukan berupa mungkin fisik atau mungkin di dalam hatinya dia ada di dalam hati orang lain bahwa kita ini adalah orang hebat, orang yang harus diagungkan. Wa hubbul jah minal hawa al-muttaba, dan orang yang menyukai, orang yang menginginkan sebuah derajat itu termasuk hawa yang diikuti. Artinya sebuah keinginan hati yang kita turuti. Wa fihi halaka aktsarun nas, orang yang punya keinginan supaya dia punya pangkat atau derajat, maka orang ini adalah di dalam sifat ini halakan nas, kebanyakan manusia ini rusak, kebanyakan manusia ini merugi. Wal hashmata fama ahlakan nas illan nas, dan kerusakan manusia ini kebanyakan juga karena manusia yang lain. Artinya di dalam sifat riya ini sebuah sifat yang banyak sekali terkadang kita ini tidak merasa, tapi ternyata yang kita lakukan ini masih mengandung sifat-sifat riya ini. Ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena apa yang kita lakukan benar-benar tidak murni mengharap ridho Allah, tapi hanya berharap bagaimana kita ini hanya dianggap oleh manusia, bagaimana orang melihat kita, bagaimana orang menganggap kita orang yang agung, orang yang
harus diagungkan. Ada sebuah hadis yang hadisnya ini panjang sekali, tapi intinya begini. Anna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Ada seorang yang sudah mati syahid di dalam peperangan, tapi oleh Allah dia diperintah, kamu ke neraka. Kamu tidak ke surga, tapi kamu ke neraka. Orang ini kemudian protes, ya Rabb, ustushhidtu fi sabilik. Saya ini mati syahid di dalam jalanmu ya Allah. Fayaqulullah bal aratta ayyuqala annaka syuja'un. Tapi yang kamu lakukan benar, kamu mati meninggal di dalam peperangan. Tapi yang kamu lakukan kan hanya di dalam hatimu ada terbersit niat supaya kamu ini dianggap sebagai orang yang pemberani. Benar kan itu? Iya ya Allah. Saya ingin mati di medan perang supaya orang menganggap saya ini adalah orang yang pemberani. Maka wadzalika ajruka, itulah pahala untukmu. Jadi yang kamu dapat adalah kamu ya dianggap sebagai orang yang pemberani. Tapi di akhirat, di sini di hari kiamat kamu pergi ke neraka karena kamu ketika berniat berjuang itu bukan karena aku, tapi karena supaya dianggap sebagai seorang yang pemberani. Kebanyakan dari kita ini apa yang kita lakukan banyak sekali masih bukan karena Allah. Sholat, puasa dan lain sebagainya. Terutama misalkan sholat itu terkadang kita masih ogah-ogah, masih males-malesan. Kenapa? Karena kita melakukannya karena terpaksa. Coba kita bandingkan ketika kita ini bekerja di sebuah instansi, misalkan di Kemenag gitu aja, kita kalau tidak disiplin dalam bekerja, kita takut dipecat atau takut mungkin turun, ya kan? Turun. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan perintah Allah, apa yang kita lakukan? Karena mungkin pahalanya tidak begitu terlihat di mata kita, pahalanya masih dijanjikan oleh Allah, padahal innallaha la yukhliful mi'ad. Kita terkadang malas, terkadang ogah, malas, sehingga berarti menunjukkan keogahan kita, kemalasan kita ketika beribadah karena di dalam hati kita belum ikhlas karena Allah. Terus solusinya bagaimana? Berusahalah, kita harus berusaha apa yang kita lakukan semuanya, baik bekerja, baik beribadah, baik dalam berumah tangga, lakukan semuanya karena menuruti perintah Allah. Sholat, saya ya Allah, bismillah saya berangkat sholat karena saya menuruti perintah panjenengan, bukan karena saya berharap apapun. Pun wis terserah jenengan mau mengganjar saya, memberikan pahala atau tidak, itu terserah panjenengan. Yang penting saya niat untuk taat pada panjenengan. Ini mungkin diantaranya seperti itu, Mbak Binti. Terima kasih Ibu. Ini tadi membahas tentang riya ya. Ternyata riya itu bahayanya luar biasa. Iya, hal-hal yang tidak kelihatan tetapi bisa merusak seluruh amal yang kita lakukan ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan di suasana bulan Ramadan kita bisa memperbaiki hati kita, amin, pergaulan kita nanti akan bisa mengurangi sedikit demi sedikit sehingga kita tidak sampai bersifat riya dan iri hati yang sebagaimana diterangkan tadi. Iya. Nyun sewu. Masih ada materi lagi Bu Yai? Masih. Alhamdulillah. Karena banyak sekali penyakit di dalam hati kita. Iya. Mumpung masih dalam semangat bulan suci Ramadan untuk bertelabul ilmi, marilah kita lanjutkan kembali materi tentang bahaya dan penyakit-penyakit hati dari Ibu Nyai kita. Kami lanjutkan, waktunya masih tersisa. Monggo Bu Nyai. Untuk yang ketiga, ada banyak penyakit di sini, banyak tapi hampir serupa dan bahayanya juga sama. Apa itu? Wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru. Jadi tiga sifat ini, ada orang yang ujub. Ujub ini adalah orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Saya hebat, saya ini cantik, saya pinter. Kemudian wal kibru, sifat sombong. Kemudian wal fakhru, fakhru ini juga hampir sama dengan sombong. Fahuwa adda al-udul. Jadi tiga ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk diobati.
wa huwa nadhrul 'abdi ila nafsihi bi 'ainil 'izz. Jadi yang dimaksud dengan 3 sifat ini adalah dia melihat dirinya sendiri dengan pandangan hebat. Wal isti'zam, dia merasa dirinya adalah orang besar. Ini 3 sifat ini hampir sama. Wa ila ghairihi, tapi kemudian ketika dia memandang orang lain bi ainil ihtiqar, dia melihat orang lain dengan pandangan yang menghina. Wadzul, menghina, merendahkan. Wasamratuhu fil majalis at-taraffu', ketika dia bersama orang lain, buahnya apa? Dia merasa bahwa dia adalah orang yang tinggi, dia merasa orang yang hebat. Kemudian wattaqaddum, merasa orang yang terdepan. Wa talabut tasaddur fiha, dan dia selalu berusaha bagaimana dia ini terlihat di mata orang lain. Wal mutakabbir, orang yang sombong adalah huwallazi in wu'idha anifa. Orang yang takabur adalah orang yang ketika dia diberi mau'idhah, diberi nasihat, maka anifa, dia bengis. Kalau orang sombong itu ketika mendapatkan masukan, dia akan merasa marah, merasa tersinggung. Wa in wa'adha anifa, tapi sebaliknya ketika dia memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada orang lain, maka orang ini dia akan memberi nasihat dengan keras. Jadi wongnya bodoh dan lain sebagainya. Kemudian fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fahuwa mutakabbir. Maka siapapun yang melihat dirinya itu lebih baik dari makhluk Allah, dari orang lain, dari makhluknya Allah, fahuwa mutakabbir, maka orang ini adalah orang yang takabur. Seperti iblis. Iblis dulu adalah makhluk Allah yang bernama Azazil. Dia termasuk penjaga surga. Selama 18 tahun dia ini selalu berzikir kepada Allah ketika di surga. Tapi kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah memerintahkan kepada semua yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari Adam, aku ini terbuat dari api, sementara dia terbuat dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada orang yang seperti itu? Dengan sombongnya dia membantah perintah Allah, sehingga Allah kemudian murka, dan kemudian akhirnya Azazil ini menjadi iblis dan diusir dari surga. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha menjadi orang yang benar-benar merendahkan hati. Bukan rendah diri, tapi merendahkan hati kita. Apapun kita, ketika kita memandang orang lain, ketika kita memandang orang yang lebih tua dari kita, yang harus kita pikirkan adalah orang ini umurnya lebih tua dari saya, maka ibadahnya lebih lama dari saya, insya Allah dia lebih baik dari saya. Ketika melihat sesama umur, maka dia juga mengatakan, saya yakin orang itu lebih baik dari saya. Terus apalagi ketika melihat anak yang masih di bawah dia, maka dia mengatakan anak ini masih di bawah saya usianya, belum banyak dosa seperti saya, berarti dia lebih baik dari saya. Maka apa yang harus kita selalu usahakan supaya kita tidak menjadi orang sombong? Selalulah berdoa, memintalah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamata syudri. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jadikan hati saya ini hati yang selamat. Amin. Itu Mbak Bin yang ketiga. Masih ada 2 lagi, tapi saya tidak akan terlalu banyak menjabarkan, yaitu hikdu. Hikdu adalah kita di dalam hati kita ini ngunek-ngunek cara bahasa Jawanya,
Tapi kalau kita artikan itu adalah membenci orang lain. Kemudian dan ini berasal dari ghadab. Ghadab itu kemarahan. Contohnya misalkan begini, ketika kita ini sedang bertengkar, berselisih paham dengan seseorang, sementara ketika kita berselisih paham ini tidak mencapai kata sepakat, bahkan mungkin kita ini terkesan kalah di dalam berdebat. Maka apa yang terjadi di dalam hati kita? Yang terjadi pasti marah. Dan buah dari dua sifat ini, dari sifat ghadab adalah kita kemudian membenci seseorang. Ketika kita sudah membenci seseorang, walaupun itu saudara, bahkan walaupun kita saudara kandung, ketika kita melihat saudara kita sedang apapun pasti akan salah di mata kita. Contoh misalkan orang yang kita benci ini adalah orang yang kemudian menjadi orang kaya. Ya mesti dari bojone korupsi. Maka yang sifat seperti ini berasal dari kemarahan, kemudian berbuah menjadi membenci, dan membenci berbuah menjadi hasud, diantaranya seperti itu. Dan semua sifat-sifat ini benar-benar harus kita obati, karena yang bisa mengetahui apa yang di dalam hati kita adalah diri kita sendiri. Apakah saya sedang sakit di dalam hati saya? Kalau sakit fisik, saya kira yang bisa mengobati adalah dokter, tapi yang sakit ada di dalam hati kita, yang bisa mengobati yang satu yang jelas diri kita sendiri, yang bisa mendiagnosa adalah diri kita sendiri. Kemudian kita berusaha untuk mengobati yang sakit di dalam hati sambil kita memohon kepada Allah, ya Allah, inna nas'aluka salamatas sadri, selamatkan hati saya, selamatkan hidup saya. Barangkali itu. Amin. Terima kasih sudah diakhiri dengan doa langsung ini tadi. Karena saking bahayanya tentang penyakit-penyakit hati. Astagfirullahaladzim, segala kesalahan dan kekhilafan kita semoga Allah mengampuninya. Ini kalau kita sudah ngaji hati itu kita merasa ya Allah betapa besar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu. Para pemirsa yang kami banggakan, yang kami muliakan, ini kajian Ramadan yang cukup menarik bagi kami, bagi kita semua untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan ibadah dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebenarnya masih menarik dan masih penasaran apa-apa lagi begitu ya Bu Yai, tapi mohon maaf karena waktunya terbatas dan insya Allah kita akan ketemu di lain episode begitu. Insya Allah. Para pemirsa, terpaksa kita akhiri untuk season ini. Kepada Bu Nyai narasumber kita hari ini kami ucapkan terima kasih. Ini sama-sama. Ini ilmu manfaat buat kita semua untuk muhasabah tentang penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita, dan semoga kita bisa menghadapi dengan solusi-solusi yang solutif yang tadi diberikan oleh Ibu, sekaligus doa yang kita panjatkan semoga Allah ijabah, kita diselamatkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Demikian podcast pada hari ini, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.